In progress. Oke, kita mulai materi di jenis ramuan herbal untuk daya tahan tubuh ya, untuk sistem imun. Nah, sebelum ke ramuan herbalnya atau jenis herbal yang berkhasiat atau bisa kita gunakan untuk meningkatkan daya tahan tubuh, kita seperti biasa lihat dulu patologinya. Suara saya bisa terdengar? Bisa, Ibu. Bu. Oke. Bisa, Ibu. Jadi, jadi tubuh manusia itu dan tubuh makhluk hidup lain gitu ya sudah dibekali dengan sistem kekebalan tubuh. Jadi sistem kekebalan tubuh ini akan menjaga harmonisasi atau istilah medis itu homeostasis ya di dalam tubuh. Supaya bagaimanapun lingkungan gitu ya di mana kita tinggal, tubuh itu dalam kondisi yang sehat. Jadi semuanya sudah sebenarnya dibekali oleh Tuhan itu ada di dalam tubuh. Termasuk yang katanya antioksidan gitu ya, kita perlu antioksidan, kita perlu banyak makan vitamin yang tinggi antioksidan, kemudian buah-buahan, sayur-sayuran. Di dalam tubuh kita itu sebenarnya sudah ada gitu ya enzim antioksidan. Jadi enzim yang berperan untuk menangkal radikal bebas itu sudah ada di dalam tubuh seperti SOD, CAT gitu ya. Namun ada kalanya gitu dalam kita melakukan aktivitas sehari-hari kita terpapar atau berinteraksi atau tidak sengaja memasukkan sesuatu ke dalam tubuh yang sifatnya negatif dan tidak dapat ditanggulangi oleh tubuh gitu ya. Jadi tubuh itu kan punya batasan tersendiri. Dia dia ada istilahnya kita anggap pasukan-pasukan itu di dalam tubuh. Itu ada yang membantu kita tetap sehat. Namun kalau musuhnya itu terlalu banyak kita biarkan memapar diri kita gitu ya, tentu kan ada kalanya pasukan ini tidak tidak seimbang gitu. Dia tidak bisa, tidak sanggup lagi sehingga kalah gitu ya, timbullah penyakit seperti itu. Sama seperti sistem imun di dalam tubuh kan ada ya, dulu mungkin di pelajaran biologi apa namanya mengenal ada namanya sel darah putih gitu ya untuk imunitas. Makanya sel darah putih ini kan juga menjadi salah satu indikator seorang mengidap infeksi ya. Misalkan terjadi eh, sakit yang entah sakit apa gitu, kemudian dokter ingin mendiagnosis lebih lanjut, ingin mencari penyebab penyakitnya. Kalau nanti misalkan penyebab penyakitnya itu ada beberapa opsi, gejalanya gini sama. Nah, ini peluang eh, penyebabnya ada banyak, tidak cuma satu diagnosis, bisa jadi ada beberapa diagnosis. Nah, sering kan dokter itu meminta kita untuk cek darah ya. Nah, salah satu parameter yang dicek di dalam darah itu adalah leukosit atau sel darah putih. Nah, leukosit ini kalau eh, di dalam tubuh yang normal kan ada dia rentang nilai normalnya. Tapi kalau nanti saat pengujian darah itu terdeteksi high atau tinggi, ini bukan berarti, maksudnya dia pasukan untuk imunitas dia tinggi bagus gitu, bukan seperti itu. Jadi tubuh kita itu menjaga sel darah putih itu dalam nilai yang normal seperti itu. Namun kalau nanti terdeteksi di pengujian darahnya dia tinggi, high gitu, nah itu menjadi salah satu indikator bagi dokter atau yang ini ya menilai data klinis pasien itu adalah indikasi terjadinya infeksi gitu. Jadi sakit yang diderita oleh pasien ini salah satu penyebabnya adalah infeksi dan karena sel darah putihnya meningkat atau tubuh itu memproduksi pasukan-pasukan imun itu lebih banyak gitu ya. Sampai sini paham? Paham? Paham, Ibu. Oke. Bu. Jadi di dalam tubuh itu ada yang namanya sel darah putih. Itu untuk memerangi gitu ya, memerangi patogen. Patogen ini bisa jadi bakteri, virus, jamur gitu ya, yang menginfeksi tubuh kita baik secara mungkin mungkin ada yang sengaja tapi dia nggak tahu tangannya kotor gitu dia sengaja makan tapi tangannya nggak tahu kotor itu juga bisa jadi karena terhirup atau apapun gitu yang tidak secara sengaja itu bisa masuk ke dalam tubuh. Ada pasukan namanya komponen sel darah putih yang membantu kita untuk memerangi patogen tersebut. Nah, sel darah putih ini banyak gitu ya
komponennya banyak. Jadi eh, macam-macam gitu jenis sel darah putih. Nah, mungkin nanti dipelajari di patologi atau biologi gitu ya, atau fisiologi. Kita tidak akan bahas detail di sini komponen sel darah putih. Namun yang bisa saya sampaikan bahwa komponen sel darah putih itu banyak. Jadi ada neutrofil, basofil, kemudian eh, apa namanya limfosit gitu ya, dan masih banyak lagi. Tergantung fungsinya. Misalkan kalau patogennya, misalnya zat asing itu berupa mikroba, nah siapa dari komponen sel darah putih ini yang akan memerangi gitu. Nanti kalau dia berupa alergen, misalkan alergen ini kan tidak selalu benda hidup ya. Alergen ini atau zat pemicu alergi juga bisa benda mati. Nah, ini siapa yang akan memerangi gitu dari komponen sel darah putih itu di macam-macam kompleks sekali. Nanti di pelajaran mungkin ada nanti kuliah lanjut ya imunologi. Nah, itu banyak komponen sistem kekebalan tubuh yang akan berkontribusi. Tidak hanya sel darah putih, nanti banyak komponen-komponen seperti protein yang berfungsi dalam proses inflamasi atau peradangan. Jadi peradangan itu juga semacam apa namanya proses kekebalan tubuh gitu ya untuk memerangi bakteri. Makanya kalau kita infeksi kan merah dulu ya, merah, panas, ada nanah gitu ya. Itu nanah itu adalah sel darah putih gitu. Kemudian bengkak yang terjadi itu adalah mekanisme pertahanan tubuh dia dari peredaran darah dia langsung menyasar di mana lokasi terinfeksi. Jadi dia ngumpul di situ gitu. Makanya dia pembengkakan merah, kemudian panas gitu ya dan kalau perlu banyak misalkan infeksinya sel darah putihnya ke sana memerangkap dia jadi ada nanah seperti itu. Nah, kalau sistem daya tahan tubuh tidak bisa menanggulangi, nah itulah peran kita memberikan herbal ya. Nah, untuk lebih detail terkait sistem daya tahan tubuh dan bagaimana mekanisme untuk menjaga keseimbangan atau homeostasis tadi, kita tonton dulu video berikut ini. Halo, selamat Suaranya terdengar? Halo? Dengar, Ibu. Oke, saya lanjutkan. datang di sesi bedah materi kita kali ini. Nah, pernah nggak sih pas lagi mikirin sistem kekebalan tubuh, yang kebayang di kepala kita itu selalu semacam pasukan militer yang brutal, selalu siap tempur, menyerang, dan menghancurkan bakteri atau virus apapun yang masuk. Tapi bagaimana kalau saya bilang, pandangan itu sebenarnya cuma menceritakan separuh aja dari kisah aslinya. Sistem imun kita itu bukan sekedar mesin pembunuh loh. Kenyataannya, sistem ini jauh lebih mirip sebuah simfoni yang luar biasa canggih. Sebuah mahakarya biologi yang nggak cuma tahu kapan harus menyerang, tapi juga kapan harus diam, bertoleransi, dan melindungi jaringan tubuh kita sendiri. Hari ini kita bakal ngebongkar penelitian keren tentang gimana persisnya tubuh kita menyeimbangkan kekuatan tempur dan perdamaian ini. Oke, ini dia peta jalan kita hari ini. Kita akan bahas mulai dari konsep serangan versus toleransi, lanjut ke limpa versus hati, tarik ulur saraf otonom, harmoni hormonal, ketika pertahanan menjadi bumerang, dan ditutup dengan seni toleransi diri. Rute ini bakal memandu kita buat paham gimana biologi kita menjaga harmoni yang sempurna. Langsung masuk ke bagian pertama, serangan versus toleransi. Di sini kita harus banget matain mitos kalau imunitas itu cuma urusan bunuh-membunuh patogen. Bayangin deh, ini tuh kayak konsep yin dan yang di dalam tubuh kita. Di satu sisi, kita punya respons imun pembasmi. Ini adalah garda depan Anda. Sangat agresif, ofensif, dan bensin utamanya adalah antibodi IgG. Tujuannya simple banget, singkirkan si penyusup, titik. Tapi di sisi lain, kita juga punya respons imun toleran. Kenapa? Karena terkadang usaha buat ngebantai patogen sampai habis malah bisa memicu peradangan yang bakal menghancurkan organ Anda sendiri. Jadi sistem imun dengan cerdas memilih strategi yang lebih terkendali, pakai antibodi IgA. Dia menerima tantangan itu, menoleransinya semata-mata buat menyelamatkan organ-organ vital Anda dari kerusakan fatal akibat peradangan. Keren kan? Lanjut ke bagian kedua, limpa versus hati. Mari kita lihat gimana konsep tarik ulur tadi benar-benar terjadi secara fisik di dalam perut kita. Secara anatomis, ada rute perjalanan yang luar biasa spesifik di rongga perut kita. Limpa bertindak sebagai semacam pabrik aktivasi. Dia ngasilin antibodi aktif kayak IgM dan IgG plus produk sampingan dari sel darah merah yang disebut HEM. Nah, semua produk ini kemudian mengalir langsung melalui pembuluh darah vena menuju ke hati.
Dan disinilah keajaibannya, karena hati justru berfungsi sebagai pusat toleransi atau diaktifasi. Intinya begini, ada aturan peran ganda yang sangat krusial. Limpa itu ibarat kaki yang lagi nginjak pedal gas. Dia memicu produksi antibodi buat ngelawan infeksi. Sebaliknya, hati adalah pedal remnya. Hati menggunakan molekul seperti bilirubin dan sel-sel penjaga khusus buat meredam respons imun tadi. Kenapa rem ini penting banget? Coba bayangin kalau sistem imun Anda tiba-tiba menyerang nutrisi dari makanan yang baru aja Anda makan pas makan siang tadi. Wah, bisa hancur tubuh kita. Hati yang mastiin Anda punya toleransi terhadap makanan yang aman. Tapi tunggu dulu, kalau organ-organ ini cuma alat musiknya, pertanyaannya adalah, siapa sih konduktor yang ngatur kapan harus ngegas dan kapan harus ngerem? Bagian ketiga, tarik ulur saraf otonom. Jawabannya ada di sistem saraf otonom Anda yang bertindak layaknya musisi maestro. Sirkuit saraf kita ini benar-benar ngasih gambaran yang brilian. Ada jalur saraf simpatik yang turun dari otak dan bertugas memicu peradangan. Di saat yang bersamaan, ada saraf parasimpatik yang bertugas buat meredamnya. Keduanya bekerja berdampingan, menciptakan keseimbangan dinamis yang terus-menerus terjadi di tubuh kita. Persaingan alami antara dua sistem ini tuh presisi banget loh. Sistem simpatik yang aktif pas kita lagi stres atau masuk mode lawan atau lari bakal pakai senyawa kayak dopamin dan epinefrin buat ningkatin peradangan sebagai bentuk pertahanan. Sementara itu, sistem parasimpatik alias mode santai dan cerna bakal pakai saraf vagus dan molekul asetilkolin buat menekan peradangan. Di level sel, ini ibarat pertarungan kimiawi antara AMP siklik melawan GMP siklik. Tubuh kita dengan pinternya menyeimbangkan sinyal waspada dengan sinyal tenang setiap detiknya. Sekarang kita masuk ke bagian keempat, harmoni hormonal. Kita akan beralih ke sistem endokrin yang nggak kalah pentingnya. Kalau kita lihat interaksi antara otak dan kelenjar adrenal, kita lagi ngomongin soal aksis HPA. Ini adalah rantai komando yang menciptakan sistem umpan balik negatif. Jadi, begitu hormon tertentu udah terlalu tinggi, dia bakal ngirim sinyal balik ke otak buat stop produksinya. Sama persis kayak cara kerja termostat AC di ruangan Anda buat mencegah suhu terlalu dingin. Interaksi hormonal ini memunculkan strategi bertahan hidup yang gila banget. Hormon ACTH memacu imunitas adaptif, semacam pasukan penembak jitu tubuh kita, tapi pas lagi krisis, glukokortikosteroid atau hormon stres justru bakal membungkam pasukan penembak jitu ini dan beralih membangunkan imunitas bawaan, yaitu pertahanan depan yang asal serang tapi super cepat. Kenapa? Karena ini pengorbanan strategis. Tubuh matiin pertahanan spesifik yang butuh energi besar dan ngandalin pertahanan instan cuma demi memastikan Anda bisa bertahan hidup di jangka pendek saat krisis terjadi. Bagian kelima, ketika pertahanan menjadi bumerang. Apa jadinya kalau simfoni yang indah tadi tiba-tiba false dan mainin nada yang salah? Nah, ini membawa kita ke sebuah fenomena yang bikin merinding, namanya ADE atau peningkatan bergantung antibodi. ADE ini skenario yang super bahaya. Kenapa? Karena alih-alih menetralisir ancaman, antibodi yang harusnya jadi pelindung Anda malah berubah jadi kuda Troya yang membantu si virus buat menginfeksi sel-sel tubuh Anda sendiri. Nggak masuk akal kan? Tapi ini nyata. Gini prosesnya. Kadang tubuh kita tuh bikin kesalahan dengan ngeluarin jenis antibodi yang salah. Contohnya pakai antibodi IgG3 buat ngelawan virus. Nah pas antibodi ini nempel ke virus, sel pemakan kita, si makrofag, bakal langsung menelannya. Harusnya kan virusnya hancur ya, tapi enggak. Virusnya malah membajak makrofag itu dari dalam dan mengubahnya jadi pabrik buat memperbanyak diri. Ujung-ujungnya, ini memicu ledakan peradangan parah yang disebut badai sitokin. Ini jadi pengingat keras buat kita kalau respons imun itu harus presisi 100%. Meleset sedikit aja, efeknya bisa fatal. Akhirnya kita sampai di bagian keenam, seni toleransi diri. Ini adalah mahakarya sesungguhnya dari sistem imun kita. Konsep ini dinamakan anergi klonal. Gampangnya, ini adalah tombol off biologis di tubuh kita. Mekanisme ini memastikan tubuh kita tetap damai dan gak menyerang sel-selnya sendiri. Bayangin aja, tanpa tombol off ini, kita semua pasti udah menderita penyakit autoimun parah dari sejak kita lahir. Yuk, kenalan sama pahlawan tanpa tanda jasa di tubuh kita, sel T gamma delta dan sel B IgD. Mereka ini adalah penjaga gawang pertama. Kalau mereka ngedeteksi ada antigen diri atau molekul yang sebenarnya adalah bagian dari tubuh Anda sendiri, mereka bakal langsung pencet tombol anergi klonal tadi. Aksinya ini langsung mematikan respon imun, sehingga pasukan pembunuh tubuh nggak akan merusak sel Anda sendiri. Ini benar-benar koreografi seluler yang elegan banget.
Kalau kita rangkum semuanya, tubuh kita itu luar biasa siap. Untuk setiap jenis ancaman yang datang, tubuh kita selalu nyiapin dua rencana. Jalur serangan pembasmi yang agresif dan jalur toleransi yang damai, masing-masing dengan antibodi spesifiknya. Sistem imun Anda selalu berhitung, menyeimbangkan antara ngehajar musuh sampai habis atau menahan diri demi keamanan organ Anda sendiri. Seperti yang tergambar dari kutipan riset ini, kita belajar satu hal yang sangat mendasar. Kesehatan yang sejati itu ternyata bukan cuma sekedar punya sistem imun yang kuat atau brutal. Kesehatan sejati adalah punya sistem imun yang terdidik, presisi, dan pada akhirnya bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Jadi saat kita ngebayangin masa depan dunia medis, entah itu buat ngobatin autoimun atau penyakit infeksi yang berat, kita dihadapkan sama satu pertanyaan besar. Akankah ilmu pengetahuan masa depan belajar menjadi konduktor dari simfoni ini, memanfaatkan tombol toleransi alami kita? Ataukah kita akan terus menggunakan cara lama, cuma menekan seluruh sistem imun pakai obat-obatan? Memahami biologi yang rumit ini adalah langkah pertama kita menuju pengobatan yang berfokus pada keseimbangan yang sebenarnya. Terima kasih. Oke, itu tadi video. Halo, selamat. Saya coba stop share dulu. Ada pertanyaan dulu untuk isi videonya. Silakan. Ada pertanyaan? Dari saya belum ada, Ibu. Dari Mayu belum ada, Ibu. Oke. Belum, Ibu. Belum ada, Ibu. Ini mau dipindah. Bentar ya, saya agak rumit ini. Oke, jadi tadi sudah melihat ya penjelasan terkait sistem imun, namun itu mungkin eh, agak kompleks ya bagi mungkin kalian belum pernah tahu terkait jenis antibodi apa saja yang ada gitu ya, kemudian sel makrofag. Namun kalau pernah mendengar, mungkin paham maksudnya dan memang seperti itulah sistem imun di dalam tubuh ya. Eh, Dulu saya kuliah itu ada mata kuliah khusus imunologi. Jadi beda-beda ya. Kita diperkenalkan dulu komponen sistem imun itu apa saja macamnya. Eh, Kemudian ini sesuai slide ini, nah sistem imun itu dari komponen-komponen yang ada, siapa saja misalnya tentaranya, jenisnya siapa saja gitu ya. Nah itu mana mana komponen sistem imun yang beraktivitas atau bekerja di fase awal, kemudian mana komponen sistem imun yang bekerja di fase akhir. Lalu patogennya, kalau patogennya bakteri, siapa saja yang berperan? Kalau patogennya virus, siapa saja? Gimana prosesnya? Berapa lama? Kemudian ada sistem imun, kalau patogennya cacing, itu gimana? Gitu ya, itu beda lagi prosedurnya. Jadi tadi mungkin di video itu dijelaskan secara umum bahwa sistem imun kita kan seharusnya normal gitu ya. Sistem imun yang normal dari sisi kualitas atau item-item jenisnya itu ada gitu ya. Kemudian jumlahnya juga normal. Kalau kita terinfeksi, nah dia diproduksi lebih banyak gitu ya. Kalau nanti over reaksi, nanti bisa kembali lagi ke normal. Kalau sudah patogennya sudah hilang, dia tubuh itu bisa nyetop gitu kan tadi sistem saraf otonom. Jadi bisa di stop produksinya, jangan produksi lagi sel-sel yang ini karena infeksi sudah selesai, patogen sudah tidak masuk lagi, patogen yang masuk sudah dibunuh gitu ya. Jadi tubuh itu merespon dengan menyetop produksi yang berlebihan. Jadi ke normal lagi. Jadi ini seperti dia normal, kemudian kalau ada infeksi dia naik, nanti kalau udah selesai infeksinya dia turun lagi. Namun ada kalanya sebuah penyakit gitu ya diharapkan biar ditekan sistem imun, misalkan pada kondisi autoimun karena
pada kondisi autoimun ini sistem daya tahan tubuh itu berbahaya gitu ya bagi tubuh sehingga diberikan obat-obatan untuk menekan. Nah, kalau kita dalam situasi yang normal, tentu tadi kalau dia meninggi karena ada infeksi, nanti bisa balik lagi gitu. Kalau misalkan patogennya terlalu banyak gitu ya, eh, imunitas sudah memproduksi sel-sel imun yang banyak. Namun kita tetap sakit lama dalam jangka waktu lama gitu ya, berarti tubuh kan itu indikasi bahwa tubuh sudah tidak bisa gitu ya, perlu bantuan dari luar. Karena itu kita berikan herbal waktu itu. Nah, ini imunitas itu ada imunitas bawaan, jadi responnya cepat gitu ya, namun dia non spesifik. Kemudian dia garis pertahanan pertama seperti ini kita ada kulit, membran mukosa, asam lambung, ini juga komponen dari pertahanan tubuh manusia gitu ya. Kalau komponen seluler atau berupa sel, ya ada sel fagosit seperti makrofag, kemudian ada NK sel atau natural killer cell, menghancurkan sel yang tidak normal atau seperti tumor. Kemudian imunitas adaptif. Nah, ini imunitas bawaan dulu. Nanti ketika sudah dimakan oleh makrofag ya, oleh sel fagosit, nanti akan mengeluarkan sebuah penanda-penanda gitu, bagian dari tubuh patogen untuk dibuatkan antibodi di sini gitu ya. Jadi ada sel T, sel B dan pembuatan antibodi spesifik gitu. Antibodi spesifik dari patogen itu namanya imunitas adaptif. Jadi dia nanti, jadi belakangan munculnya. Jadi ini dulu yang bekerja baru antibodi dibentuk gitu. Nah, ini ya, jadi ada kalau di herbal itu ada istilahnya imunomodulator. Herbal memang dominan hampir semua gitu ya bahan alam yang kita konsumsi itu diharapkan menjadi imunomodulator. Ini imun, asal katanya imun atau imunitas dan modulasi atau meningkat gitu ya, meningkatkan imunitas. Jadi diharapkan mampu meningkatkan respon imun yang lemah dan meredakan respon yang hiperaktif. Jadi dia bisa mengontrol kelebihan menjadi normal, yang kurang menjadi normal. Jadi dibalikkan biar seimbang, semuanya ke arah normal. Jadi kita kalau mengkonsumsi herbal imunomodulator ini sah-sah saja gitu ya, karena dia punya kemampuan memodulasi, jadi mengontrol, kita mengatur. Jadi kita kalaupun imun tinggi, kita minum ini imunnya tidak tambah tinggi tapi ke balik ke normal gitu ya. Nah, kenapa harus dikembalikan ke normal? Karena ketika dia overreaction atau terlalu banyak diproduksi sel imun itu justru menyebabkan alergi gitu. Jadi mudah terserang alergi karena terlalu responsif gitu ya tubuh terhadap dikit-dikit kena debu alergi gitu. Dikit-dikit kena serbuk sari misalkan alergi. Nah, itu kan sistem imunnya terlalu responsif, ya, cepat sekali ngerespon. Itu juga namanya overreaksi. Kemudian penyakit autoimun. Nah, ini imunitas menyerang tubuh sendiri. Badai sitokin ini juga enggak ini ya, inflamasi berlebihan ini seluruh tubuh. Karena sitokin ini bisa beredar di peredaran darah ke seluruh tubuh. Ini juga bahaya. Kemudian kalau sistem imun itu di bawah normal, maka kita mudah mengalami infeksi bakteri, virus, jamur, termasuk sel kanker itu mudah mudah berkembang, cepat progresivitasnya. Karena harusnya kan ada sel imun yang tadi NK sel ya membantu pembunuhan sel kanker. Nah, untuk herbal sendiri di setiap sistem pengobatan yang kita kenal gitu ya, itu sudah memiliki jenis herbal unggulannya masing-masing. Nah, ini kan bisa jadi kan antara Indonesia dan Cina dan India itu berbeda. Karena memang lokasi tumbuhan kan beda, musim berbeda gitu ya. Nah, ini misalkan di India. Nah, ini herbal utama untuk imunitasnya ashwagandha, lalu tulsi, guduci, dan amla. Beberapa memang bisa tumbuh di Indonesia ya seperti ashwagandha, tulsi, amla itu bisa di sekarang eh, bisa tumbuh di Indonesia. Bahkan kan banyak sistem pertanian sekarang yang bisa dimodifikasi gitu ya, memodifikasi lingkungan tubuh sehingga yang awalnya di 4 musim bisa tumbuh di kita gitu ya. Kemudian di TCM, di sini konsep herbalnya ini menyeimbangkan Qi, Yin dan Yang. Nah, ini seperti astragalus, ginseng, jamur, reiki gitu ya. Jadi ini herbal utama menurut sistem TCM. Tapi
kalau kita gunakan mau pakai ashwagandha, kalau kita punya di sini produknya ada itu bisa gitu ya. Kayak astragalus, ginseng, jamur ini juga bisa. Bahkan masalahnya kita kalau yang bukan alami tumbuh di negara kita kan nanti harganya mahal gitu ya. Kemudian pengobatan Unani dan masyarakat adat. Ini Habatus sauda, Echinacea, Moringa. Habatus sauda ini kan Nigella sativa atau jinten hitam ya. Echinacea, Echinacea. Jintan hitam ini bisa tumbuh di Indonesia banyak tanamannya. Moringa ini kelor. Jadi ini bisa kita manfaatkan banyak tumbuh di Indonesia, memanfaatkan ritual pembersihan dan punya aktivitas antimikroba alami. Jadi ini yang di contoh-contoh ini bisa kita gunakan, masukkan di dalam campuran poliherbal. Misalkan kalau apa namanya, misalkan pasien kan pasien datangnya dia tidak bilang daya tubuh saya lemah, dia maaf. Jadi misalkan pasien datang kan keluhannya bukan bilang daya tubuh saya lemah, tapi saya terserang asma gitu. Atau yang infeksi bakteri lagi, misalkan saya terserang diare, atau saya pilek, batuk gitu ya. Nah, itu kan gejala ya gejala dari suatu penyakit yang penyebab penyakitnya itu karena patogen mungkin. Jadi patogen ini kan harusnya dia bisa ditanggulangi kalau daya tahan tubuh bagus gitu. Jadi kalau sampai sakit-sakit itu muncul, berarti daya tahan tubuhnya lemah. Di samping nanti di poliherbal racikan itu kita berikan obat batuk kah, obat asma kah, obat anti infeksi. Nah, sisipkan satu herbal untuk imunomodulator gitu ya. Kalau tidak ada tulsi, tidak ada buah amla gitu ya. Yang amla kan sekarang ada snacknya ya. Tidak ada ashwagandha, ginseng terlalu mahal mungkin. Nah ini bisa jinten hitam kan masih murah jinten hitam, apalagi kelor, kelor tumbuh gampang gitu ya menumbuhkan kelor. Nah silahkan diganti gitu ya. Yang penting sisipkan satu eh, tanaman atau herbal imunomodulator di dalam racikan. Nah, beberapa senyawa fitokimia atau metabolit sekunder yang bertanggung jawab terhadap aktivitas anti atau aktivitas imunomodulator itu yaitu flavonoid ya seperti quercetin, apigenin, lalu alkaloid, kemudian terpenoid, saponin, polisakarida. Nah, ini beberapa golongan senyawa metabolit sekunder yang kalau ada di tanaman, nah kemungkinan dia punya aktivitas imunomodulator. Cuma kan kalau mau cari yang lebih tinggi, yang paling tinggi kan pilihannya yang tadi. Cuma nanti kalau tidak ada tanaman yang tadi, namun kita punya tanaman yang lain, punya beberapa golongan senyawa ini, kita bisa gunakan. Misalkan dia rasanya punya aroma tertentu gitu ya, ada minyak asirinya, nah kemungkinan ada terpenoid di situ. Lalu ketika dibejek, dikocok, ada busanya gitu ya, keluar busa berarti ada saponin. Lalu rasanya agak pahit, nah ini mungkin ada alkaloid. Atau tanaman ini berwarna gitu ya. Kalau kita buat ekstraknya berwarna cerah seperti ungu, merah, orange gitu ya. Berarti ada golongan flavonoid di situ. Nah, itu bisa untuk imunomodulator. Nah, ini tadi sudah ya, imunomodulator itu dia sifatnya menyeimbangkan. Namun ada herbal yang sifatnya ini imunostimulan, meningkatkan sistem daya tahan tubuh. Jadi khusus meningkatkan. Ini ada Echinacea dan Tinospora cordifolia. Kemudian untuk menekan sistem daya tahan tubuh, meredam imunitas hiperaktif ya. Ada kunyit, kemudian akar manis. Lalu adaptogen atau ajuvan. Ini menyeimbangkan stres dan meningkatkan efektivitas dari vaksin. Seperti ashwagandha dan ginseng. Nah, di samping tadi herbal-herbal yang disebutkan di depan tadi, kita bisa menyarankan diet gitu ya, diet khusus. Atau memang herbalnya ini kita kenal tinggi akan mineral dan vitamin tertentu gitu ya. Jadi kita tidak ekstrak, tapi kita berikan utuh misalkan simplisianya untuk diseduh. Atau kita sarankan dietnya tinggi buah-buahan. Buah-buahan ini kan bisa jadi herbal seperti misalkan delima atau apa namanya jeruk gitu ya atau pepaya gitu atau buah bit ini kan bisa menjadi saran diet tambahan. Jadi cari
bahan-bahan yang tinggi vitamin C, vitamin D, asam folat, lalu tinggi mineral zinc, selenium, dan magnesium. Nah, ini jenis vitamin dan mineral yang mampu meningkatkan daya tahan tubuh, sehingga kalau ada herbal yang sudah tinggi vitamin dan mineral, nah itu bisa jadi satu herbal multifungsi gitu. Namun kalau tidak, dalam terapi herbal kita bisa sarankan memperbanyak konsumsi panganan yang tinggi vitamin ini dan tinggi mineral ini gitu. Jadi sebagai terapi suportif. Kemudian ada golongan herbal, kan herbal itu tidak selalu tumbuhan ya, tapi juga dari komponen hewan boleh gitu. Nah, di sini bisa berupa propolis. Propolis juga bisa untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Dia bisa mempercepat pemulihan luka kaki ini pada kasus klinis ya, terbukti mempercepat pemulihan kaki diabetes. Kemudian memperkuat pemulihan infeksi saluran pernapasan. Lalu beta glukan, ini suplemennya sudah ada, mengikat reseptor dektin 1 pada sel imun. Ini mampu menstimulasi imunoglobulin atau antibodi A dan antibodi G. Kemudian melatonin, ini juga ada suplemennya sudah. Melatonin ini kan sebenarnya kita bisa produksi sendiri ya, atau kita rangsang misalkan tidur itu lampu gelap. Nah, itu melatonin muncul gitu ya, diproduksi lebih banyak. Namun ada herbal-herbal atau bahan-bahan alam yang bisa menjadi sumber melatonin. Nah, ini kita berikan gitu ya sebagai tambahan dalam terapi herbal. Seperti misalkan kopi, atau kita bisa herbalnya kopi rempah gitu ya. Herbal-herbal yang tadi ingin kita berikan, campurkan ke dalam campuran kopi. Atau misalkan mau menyarankan panganan apa yang lebih sehat, nanti silahkan diberitahu bahwa konsumsi tinggi buah serat itu yang tinggi tadi vitamin dan mineral, plus buahnya kalau bisa cherry gitu ya, karena mengandung melatonin. Karena ketika ini melatonin juga membantu kita istirahat lebih banyak, tubuh juga recovery-nya lebih cepat. Nah, di samping pemberian herbal dan vitamin, prebiotik gitu ya, probiotik, dan bagusnya lapisan usus juga mempengaruhi daya tahan tubuh. Eh, Tahu beda prebiotik dan probiotik? Ada yang tahu? Tidak, Ibu. Jadi probiotik ini nih sudah ada ya, sudah ada contohnya. Jadi probiotik ini mikrobanya, mikroba atau bakterinya. Ini Lactobacillus rhamnosus, Bifidobacterium. Jadi ini bakterinya, probiotik ini bakterinya, prebiotik ini adalah makanannya, ya, kalau bisa bilang gitu ya, kasarannya makanan dari si bakteri gitu. Jadi kalau dibilang ini probiotik gitu, berarti di dalamnya ada campuran bakteri. Misalkan eh, di yogurt itu kan banyak mengandung Lactobacillus rhamnosus aktif atau Bifidobacterium aktif. Nah, ini jenisnya banyak. Jadi sering kita itu perlu mengganti, misalkan kita menggunakan merek A 1 minggu gitu ya untuk probiotik. Kemudian minggu depannya ganti mereknya, karena biasanya beda merek itu jenis bakterinya beda. Sehingga eh, kalau bisa gitu ya tidak terlalu banyak di jenis yang produk A, karena nanti over jumlah bakteri yang over juga menjadi patogen nanti gitu ya. Sehingga kita perlu sudah cukup gitu ya, kita tambah bakteri yang lain. Nah, prebiotik ini makanannya gitu. Jadi serat pangan atau bahan-bahan pangan atau herbal yang bisa menjadi prebiotik. Misalkan serat-serat cerna seperti dari buah-buahan atau sayur-sayuran atau tape singkong gitu ya, tinggi prebiotik. Jadi ini bisa dicampur juga dengan bahan herbal. Misalkan sekarang ada itu yang di ramuan jamu modern ya. Kita mencampurkan yogurt dengan bahan-bahan herbal. Jadi toppingnya
dari yogurt itu toppingnya bahan-bahan herbal. Jadi sebagai snack gitu ya, atau bisa jadi minuman. Nanti misalkan buat jamu kunyit asam, kemudian dikasih yogurt sescoop. Nah itu untuk variasi dalam minuman herbal. Karena kita kan apa namanya membantu dari banyak sisi gitu. Ada banyak komponen yang bisa membantu daya tubuh. Tidak hanya kita fokus di herbal, fokus juga tadi tetap memberikan probiotik. Nah, ini proses ini ya, proses pembaharuan sel. Ini tidak kita bahas lebih lanjut, kita skip saja. Ini proses imunologi, bagaimana strategi tubuh gitu ya dalam memperbaharui sel. Ini juga salah satu mekanisme pertahanan tubuh, karena banyak sel-sel di tubuh kita itu kan ada usianya. Jadi seperti sel kulit itu dia berganti setiap sekian jam atau sekian hari sekali. Sel jantung berapa kali sehari, sel otak berapa kali sehari, sel darah kan ada waktunya juga ya pemecahan sel darah. Itu tubuh buat yang baru. Nah, itu juga sistem pertahanan tubuh. Nah, ini eh, apa namanya herbal itu sangat tergantung dari kualitas ya. Kualitas herbal itu akan menentukan kualitas efek. Sehingga pastikan herbal itu jangan sampai terkontaminasi gitu. Tuh, kalau bisa tubuhkan sendiri atau menggunakan sistem organik. Lalu waspadai herbal itu senyawanya kompleks atau banyak sekali. Sehingga kalau kita nanti memberikan herbal imunomodulator bersamaan dengan obat dokter yang mungkin pasien sudah mendapatkan obat tertentu. Nah, pastikan tidak ada interaksi yang terjadi. Kemudian terkait pemanenan atau geografi tempat dia tumbuh, kemudian panen pasca panen juga harus diperhatikan supaya jenis herbal apapun tadi yang digunakan diolah misalkan dari nol gitu ya, hasilnya bagus. Jadi tidak rusak senyawa kimianya yang kita harapkan tadi ada. Nah, ini tambahan saja ya, bahwa sekarang herbal itu tidak sesederhana misalkan kita membuat infus water atau membuat racikan untuk seduh gitu. Namun sekarang produk-produk herbal sudah sampai ke teknologi nanopartikel gitu. Nano ini bisa nanti diracik misalkan menjadi tablet atau kapsul. Nanti di materi yang eh, sistem respirasi itu ada herbal yang sudah bisa dibuat sediaan aerosol atau semprot hidung gitu ya. Jadi macam-macam sekarang sudah teknologinya. Namun kita tidak bahas. eh, Mahasiswa cukup mengenal jenis herbal yang bisa untuk imunomodulator gitu ya, seperti kunyit, ashwagandha, ginseng, echinacea, tadi juga ada jinten hitam ya. Nah, di sini tambahan bisa dilihat ya, ini banyak yang sudah teruji klinis. Nah, pilihannya tadi kalau tidak ketemu ginseng, tidak ketemu echinacea gitu ya. Echinacea sekarang sudah ada obatnya khusus echinacea. Cuma mahal ya. Sehingga kalau mau skala rumah tangga, boleh gunakan kunyit, jahe, temulawak, meniran, sereh, kayu manis, jahe merah, jeruk nipis, kencur, pegagan, dan sambiloto. Silahkan di sini dipadu padankan antara rasa gitu ya, eh, mungkin khasiat. Sini boleh yang mana saja. Banyak yang sudah teruji klinis ya. Ini yang sudah teruji klinis. Jadi misalkan jeruk nipis, saya tidak mau terlalu asam. Nah, silakan ganti saja mana yang tidak asam gitu ya. Atau justru manis nih ganti jadi kayu manis. Jadi bebas. Namun di sini yang sudah teruji klinis itu kalau bisa pakai kunyit. Kemudian uji klinis lagi di sini Sambiloto, cuma kan rasanya agak pahit ya. Jadi yang paling bagus lah kalau dari level evidence itu kunyit. Namun kalau tidak mau menggunakan kunyit, silahkan pakai yang lain yang cocok gitu ya, asalkan yang menggunakan itu nyaman. Mau mau menggunakan dengan rutin gitu lah. Misalkan kencur, mau buat beras kencur, silahkan gitu ya. Mau buat loh pegagan, silahkan. Mau buat jahe wangi, jahe tambah serai, tambah pandan satu, oke. Kalau meniran ini boleh gitu ya, tapi jangan dicampur dengan
jintan hitam karena efek toksisitas ke hati akan semakin tinggi sehingga tidak boleh dikombinasi. Kalau mineral saja, jintan hitam saja gitu ya. Jadi tidak selalu menggabungkan herbal itu khasiatnya lebih tinggi. Nah, di slide ini saya cantumkan dosis ya, rekomendasi dosis. Kalaupun nanti digunakan berbeda atau ini kan hanya eh, apa sekian ruas gitu ya, nanti jumlahnya ada lebih ada kurang gitu. Tidak masalah ya karena herbal itu rentang terapinya luas. Sehingga eh, apa kalau lebih pun kalau tidak over sekali agak tidak masuk akal itu masih aman gitu ya. Nah, kalau misalkan jahe, ini ekstraknya 750 miligram ekstrak selama 6 minggu. Propolis, ini 2 kapsul, kapsulnya 200 miligram 3 kali sehari selama 7 hari. Kunyit asam, ini ramuan 200 mililiter per minum 2 kali sehari. Ramuan temulawak jahe serai, ini juga bisa. Kemudian ramuan jahe merah, jeruk nipis, kayu manis. Ramuan pegagan jahe merah, temulawak. Lalu teh daun kelor, bawang putih tunggal atau lanang. Ini ada yang dimakan bersama air hangat dengan madu. Berarti air bawang putih tunggal yang mentah ya. Kemudian sambiloto, lalu ashwagandha. Nah, ini dosis-dosis beserta rekomendasi penggunaan. Silahkan nanti kalau ada yang berbeda, yang penting bahannya tadi ya, yang dipakai boleh tunggal atau dalam campuran. Nah, jadi ini kesimpulan ya, bahwa untuk membuat sistem imun yang kuat, yang bagus, ini tidak hanya bergantung dari satu, misalkan herbal kita fokus, tapi kita tidak memberikan eh, rekomendasi, misalkan tidur yang cukup, panganan yang sehat, gitu ya. Itu juga lama nanti gitu ya, tidak menimbulkan atau tidak mencapai imunitas yang tinggi. Jadi tidak selalu satu terapi mengandalkan satu terapi itu bagus, justru banyak dalam banyak kasus dia lambat gitu ya. Sehingga kita perlu kombinasikan, misalkan tambahkan rekomendasi untuk mengkonsumsi mikronutrien seperti vitamin dan mineral yang membantu. Kemudian ingatkan untuk konsumsi tambahan prebiotik dan probiotik. Lalu modifikasi gaya hidup, misalkan tadi melatonin tadi dari apa tadi ya buahnya ceri gitu ya, atau melatonin juga tidur yang cukup gitu ya supaya melatoninnya eh, apa eh, bisa bekerja dengan baik. Kemudian ini sistem daya tahan tubuh memang ada punya mekanisme autofagi atau puasa. Namun kan juga butuh waktu ya. Sehingga kalau didiamkan sebenarnya penyakit itu sembuh kok sendiri. Cuma kan kita itu yang tidak tahan ya karena mengganggu, menurunkan kualitas hidup, tidak bisa beraktivitas gitu. Sehingga untuk mempercepat gitu ya kalau gaya hidup nih misalkan eh, menunggu waktu lama gitu ya untuk sistem autofagi normal, maka kita tambahkan mikronutrien, tambahkan probiotik dan probiotik tambahan, tambahkan herbal, itu akan lebih cepat gitu ya. Nah, itu mungkin dari saya ada pertanyaan. Silahkan kalau ada pertanyaan. Saya sedikit nanya, Ibu. Dari Oke. Yang Ibu bilang kan ada tadi dengan teknologi diolah herbal tersebut, salah satunya yang aerosol itu apa mungkin dia khasiatnya atau penggunaannya itu hampir sama dengan obat kimia, maksudnya efeknya dari obat tersebut apa bagaimana? Nih, terima kasih, Made. Jadi mengubah cara pakai ya dari misalkan biasanya pakai herbal itu kan minum gitu biasanya dikenal oleh masyarakat. Sekarang kita untuk mempercepat penyembuhan tadi yang aerosol itu kan biasanya untuk semprot ya, semprot hidung gitu. Jadi eh, mengubah dari oral ke semprot hidung, nah itu hanya berbeda itu eh, metode administrasinya atau metode penggunaan. Jadi masalah cepat lebih bagus aerosol sebenarnya eh, relatif ya karena sebenarnya bahannya sama. Cuma aerosol ini dipilih efeknya lebih cepat gitu.
karena dia molekulnya sudah dibuat selarut mungkin. Kemudian kita hantarkan dengan semprot langsung ke daerah hidung. Misalnya kalau nanti ya di kuliah yang sistem pernafasan, kan sering sistem pernafasan itu infeksinya gara-gara patogennya masuk lewat hirupan gitu ya, sehingga awal infeksi itu terjadi di saluran nafas hidung. Sehingga kalau kita bisa langsung mengantarkan ke sana gitu ya, dan di sana juga ada pembuluh darah halus yang langsung obat itu bisa langsung menyerap di sana ke pembuluh darah, itu responnya akan lebih cepat gitu dibanding herbal itu kita minum. Minum itu kan kebayang ya dari mulut, di asam lambung dia dihancurkan, setelah sampai di usus, setelah sekian jam pengosongan lambung dia turun ke usus, itu kan dalam hitungan jam. Tapi kalau ini apa lewat hidung itu bisa lebih cepat. Seperti itu bisa diterima. Berarti eh, hampir sama reaksinya dengan obat kimia gitu Bu ya. Oh, ini tergantung dari bahannya ya. Kalau memang herbalnya sudah dipilih yang poten sekali, yang bagus, kemungkinan bisa sama, setara gitu. Karena sekarang herbal kan ada yang diformulasikan aerosol. Dulu waktu kasus COVID-19 kan di Bali ada itu produksi aerosol arak itu ya. Pernah dengar itu? Dulu kan herbal nggak ada untuk jamu aerosol, tapi ada yang mendaftarkan arak Bali itu dicampur dengan, kalau nggak salah itu campurannya minyak cengkeh, kayu manis dan apa gitu ya. Ya, maaf, kayu putih, minyak kayu putih dan apa. Nah, itu efektivitasnya bagus ke pada, kan langsung diberikan itu ke pasien yang dikarantina di lokasi mana gitu di Bali. Nah, itu menurut laporan testimoni pasien itu bagus, walaupun kan dia jamu ya, jamu itu belum diuji klinis. Namun melalui testimoni pasien COVID dulu itu responnya bagus. Cuma ini kurang tahu apakah sudah ada penelitian yang membandingkan. Ini kan harus penelitian ilmiah ya yang betul-betul subjeknya sekian uji, outcome yang diukur apa gitu. Namun kalau memang zatnya berkhasiat bagus, kemungkinan setara. Namun dari sisi pengantaran sebenarnya dia sama gitu. Ini sekarang masalah zatnya saja yang dipilih bagus atau tidak. Tuh, Made, bisa diterima? Oke Bu, sama. Oke. Saya izin stop recording ya.